Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pandemi corona ini akan segera berakhir dan kita bisa berkumpul lagi seperti biasa, bertatap muka di proses pembelajaran di sekolah. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang pelajaran tentang merancang slide presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Ya. Jadi PowerPoint itu sendiri adalah sebuah program aplikasi yang digunakan untuk membuat media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Ya, diistilahkan istilah slide, itu istilahnya lembaran-lembaran. Aplikasi ini sangat digemari oleh banyak orang dan digunakan baik itu untuk para pelajar, guru, perkantoran dan bisnis, dan bisa digunakan sebentuk para trainer atau pelatih. Kehadiran PowerPoint ini membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur atau template dari desain juga akan mempercantik sebuah presentasi. PowerPoint ini mempunyai fungsi yaitu membuat presentasi dalam bentuk soft copy, ya, atau soft file, sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer, ya. Kemudian kalau sekarang kita juga bisa menggunakan HP Android, kita bisa akses juga. Kemudian bentuknya adalah bentuk istilahnya slide, ya, yang di dalamnya kita bisa mengisi dengan fitur audio, video, gambar, ya, atau animasi, sehingga presentasinya akan jadi lebih menarik. Oke, seperti itu penggambaran untuk perancangan slide presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Baik, ada pun materi yang akan kita bahas. Yang pertama, persiapan bahan presentasi, apa yang dibutuhkan atau dipersiapkan membuat bahan presentasi. Kemudian mengenal area kerja PowerPoint. Jadi istilah PowerPoint itu disebut dengan istilah PPT, PowerPoint, ya. Kemudian mengenal yang namanya ribbon atau menu bar. Kemudian selanjutnya memilih dan mengatur tema. Oke, kemudian memasukkan teks, mengatur gambar, kemudian memberi efek animasi, menambahkan efek transisi, memasukkan video, menyimpan slide PowerPoint, dan menjalankan slide presentasi. Jadi materi ini adalah materi dasar yang perkenalan ke dalam hal pembuatan presentasi menggunakan PowerPoint, ya. Baik, kita lanjut materi pertama. Jadi persiapan bahan presentasi yang pertama harus kita siapkan adalah istilahnya kita harus melakukan namanya brainstorming. Jadi brainstorming adalah cara mengeluarkan seluruh ide atau gagasan tanpa harus dikritis terlebih dahulu. Jadi lengkapkan saja. Kemudian yang kedua, jadi pengelompokannya seperti ini gambarannya, ya. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan ide. Jadi kelompokkanlah gagasan-gagasan yang sejenis atau yang sama dalam satu tema dan berhubungan erat satu sama yang lain. Jadi kalau sudah kita menjadi misalnya, kemudian dikelompokkan, ya, apa-apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, peta konsep. Jadi persiapan yang ketiga adalah menyiapkan peta konsep bahan persiapan presentasi. Jadi istilah peta konsep ini adalah teknik mencatat struktur cara berpikir dan membuatkan peta konsepnya, bermula dari topik utama, kemudian mencari ide yang berhubungan dengan struktur atau topik utama tersebut. Jadi kalau penggambarannya seperti ini, kayak diagram pohon, ya, seperti itu. Jadi kita langsung ke materi berikutnya, mengenal area kerja PowerPoint, ya. Jadi area kerja PowerPoint seperti ini. Jadi kalau kita mulai, kita buka PowerPoint. Jadi caranya tinggal diklik PowerPoint sampai muncul seperti ini. Ya, versi PowerPoint ini berbeda-beda, ya. Jadi ketika pertama kali buka, tinggal saja klik. Kalau yang saya pakai adalah 2019 versi terbaru. Klik blank PowerPoint, ya. Seperti inilah gambarannya area kerja PowerPoint itu sendiri. Ya. Selanjutnya
mengenal yang namanya ribbon atau menu bar. Baik, di sini ada beberapa menu ya. Ada file, home, insert, dosen, transition ya. Setiap setiap menu ini mempunyai beberapa ribbon, ini disebut dengan ribbon. Kita cek saja kita langsung. Jadi ini di home ini ada berapa ya, ini akan aktif ya. Ada untuk slide, layout, section, font, paragraph, drawing untuk penggambaran, kemudian select untuk memilih objek, replace ya, find mencari kata, kemudian insert ini untuk memasukkan gambar, misalnya tabel, picture ya, kemudian bisa shape, ini banyak. Kemudian kalau di 2019 itu ada namanya icon, kemudian ada 3 dimensi 3D model, gambar 3 dimensi kita bisa masukkan, smart object, karakter, chart ya, itu diagram. Kemudian ini yang baru ada namanya zoom ya, kita bisa membuat untuk animasinya, bisa diperbesar dan diperkecil seperti yang saya lakukan ini. Kemudian link, yaitu bisa menghubungkan link slide satu dengan slide yang lain. Kemudian action, di sini kita bisa membuat presentasi secara interaktif ya. Kemudian text box, header and footer, word art ya, ini saya kira umum. Kemudian juga simbol, kemudian memasukkan video, audio. Ini video bisa secara online, bisa juga dari komputer kita. Kemudian audio ya. Kemudian ini ada fasilitas yang baru, screen recording ya, itu di insert. Kemudian di desain, ini berapa, kita bisa memilih template yang tersedia ya, tinggal kita pilih beberapa yang aktif ya, yang disiapkan oleh Microsoft. Kemudian transisi, ini transisi antar slide. Jadi untuk menambahkan slide di sini kita tinggal tekan enter saja, atau di sini tinggal new slide ya, menambahkan ya, saya klik ini. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian transition sudah, tinggal kita memilih. Ntar kita praktekkan animation ya. Ini untuk animasi baik berupa teks ataupun berupa gambar atau mungkin objek ya, kita bisa animasikan. Slideshow ini untuk menjalankan PowerPoint itu sendiri. Kemudian review, kemudian ada view, ini tampilan saja. Kita pilih cell outline view, modelnya seperti ini. Kemudian slide sorter, modelnya seperti ini ya, atau reading view, modelnya seperti ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita pilih yang normal saja ya untuk view-nya. Kemudian jadi iSpring Suite, add Nitro PDF dan add sini hanya tambahan saja. Kalau secara umum hanya sampai view ya dengan help. Baik, selanjutnya kita melanjutkan. Setelah mengenal ribbon, kita memilih dan mengatur tema ya. Kita pilih mengatur tema. Baik, cara memilih dan mengatur temanya seperti ini ya. Saya pilih misalnya yang pertama ya, saya pilih di bagian desain, kemudian pilih ini ya. Ketika saya klik ini, pilih ini, belum saya klik ya, baru hanya mengarahkan, maka tampilnya seperti ini atau seperti ini. Boleh, terserah kita yang sesuai keinginan. Saya pilih misalnya ini, klik, maka akan tampilannya seperti ini. Maka dia akan mengikut semua di bawah slide yang di bawahnya. Sebenarnya bukan hanya bagian atas saja yang kita bisa ganti, atau bagian keduanya berbeda-beda boleh. Misalnya di slide kedua, kita pilih slide kedua, kemudian kita pilih ini, kemudian kita klik kanan kalau hanya untuk memilih hanya itu. Kalau kita pilih yang kedua, kemudian kita klik, maka akan berganti semua. Kalau hanya slide kedua, kita pilih apply to selected. Nah, maka slide pertama dan slide kedua itu akan berbeda. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya pengaturan tema, kemudian memasukkan teks. Memasukkan teks itu ada di bagian menu home,
Kemudian setelah itu di bagian text box ya. Jadi bukan hanya satu caranya. Kita coba dulu memasukkan teks. Nah, ini sudah ada. Nah, misalnya kita mau materi Pancasila ya. Pancasila. Ya. Kita ketik di sini misalnya bawahnya sejarah Pancasila. Ya. Kemudian di sini kita ketik di sini sejarah Pancasila. Nah, di sini tinggal kasih teks. Misalnya kalau ada tambahan lagi atau yang ingin kita mau ganti langsung saja delete. Ada teks tinggal pilih home di text box. Nah, tinggal dipilih di bagian sini. Nah, tinggal kita isi teksnya. Ya, tentunya sudah ada bahan yang perlu kita persiapkan sebelumnya. Oke, seperti itu untuk text box ya. Ini namanya text box. Oke, selanjutnya masukkan gambar ya. Jadi cara masukkan gambar sangat mudah, tinggal menu insert kemudian picture ya. Oke, kita coba cari gambar yang ada hubungannya misalnya dengan Pancasila. Nah, misalnya bagian sini kita masukkan gambar Pancasila. Klik insert kemudian picture, kemudian this device, jadi perangkat kita. Kemudian ya, gambarnya saya sudah siapkan sebelumnya di picture. Nah, ini ada gambar Pancasila. Nah, seperti klik ini kemudian pilih insert. Ya, jadi gambar itu juga menentukan ya, visualisasi ya. Nah, gambar itu oh seperti ini logonya Pancasila ya. Kemudian selanjutnya coba memberikan efek transisi. Caranya sangat mudah. Misalnya ini ke sini ada di menu transition ya. Jadi transisinya ada beberapa banyak di sini. Tinggal kita pilih. Misalnya saya pilih ini ya. Nah, kemudian yang kedua saya pilih yang ini. Oke, ini ketika saya pilih ini akan ada banyak lagi pilihan. Bisa modelnya seperti ini ya. Misalnya ini saya pilih yang push. Setiap dia akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, ini juga seperti itu ya. Kita kasih yang sebelah kanan ya. Jadi nanti ketika dijalankan di preview itu di sini ya, jadinya seperti ini. Oke ya. Selanjutnya memberikan efek animasi ya. Ada di efek animasi ya. Untuk teks misalnya di slide awal itu kita berikan dia ya. Logo ini kita kasih animasi misalnya flying, atau mungkin seperti ini boleh. Ini bisa banyak lagi pilihan. Nah, atau shape. Nah, kita shape-nya kita out saja boleh seperti itu. Nah, ini teks juga kita kasih fly ya. Ini subnya kita fly ya. Ini bisa banyak pilihan. Ketika diklik ini banyak. Untuk menampilkan ini angka 1 ya, 2, 3 ini adalah urutan animasinya. Jadi animation pane di picture 1 bahwa akan yang pertama, title ini yang kedua, dan yang ketiga ya. Kalau misalnya ada yang salah, misalnya ini salah, tinggal kita tarik aja ke bawah ya, seperti itu. Inilah fungsinya animation pane, pengaturan dari animasi itu, urutan animasi bisa di atas ke bawah ya, diurutkan seperti itu cara memiliki animasi. Selanjutnya bagaimana cara memasukkan video, kita mulai. Jadi cara masukkan video mudah dengan cara klik menu insert, kemudian masuk di bagian dia berada di posisi sebelah kanan, pilih video. Video ini sebenarnya bisa dua, bisa secara online, bisa juga secara kita menyiapkan video di dalam komputer kita ya. Baik, kita akan mencoba mempraktekkan. Kita memasukkan video di sini, insert, kemudian pilih video on my PC ya.
videonya sudah disiapkan. Video sejarah, nah ini sejarah lahirnya Pancasila, kemudian klik insert. Nah ini sudah ada. Nah kita bisa atur besar kecilnya video ini, kemudian kita bisa jalankan ya. Nah, seperti ini ya, jadi sudah ada penggambarannya, bisa langsung diputarkan nantinya. Oke, seperti itu cara memasukkan video. Selanjutnya cara menyimpan slide presentasi yang kita buat. Nah, sangat mudah, tinggal di save, atau kalau awal itu save as ya, tinggal pilih save, kemudian kita taruh di mana penyimpanannya. Baik, caranya adalah seperti ini. Klik menu file ya, kemudian pilih save atau save as kalau pertama kali, kemudian simpan, browse di mana ya, misalnya di sini materi 1 Pancasila, pilih save ya, maka akan tersimpan dengan materi 1 Pancasila seperti itu. Baik, selanjutnya cara menjalankan yang terakhir, menjalankan PowerPoint kita ada di menu slideshow ya. Di sini ada pilihan from beginning, berarti dari awal, from current slide, berarti hanya slide ini saja, mulai dari slide itu, present online, di online kan atau di publish ya, kemudian custom ini mengatur, kemudian setup itu pengaturannya, bisa juga di nonaktifkan atau dihilangkan. Nah, kemudian ini mengatur waktu, rehearse time ya, record slideshow, ini bisa merekam juga hasil slideshow kita. Baik, kita coba praktekkan cara menjalankannya. Masuk di menu slideshow. Caranya untuk menjalankan, klik slideshow untuk awal. Kalau kita mulai dari halaman awal, halaman pertama from beginning, klik ini, kemudian klik ini ya. Nah, tampilnya seperti ini. Oke, nah, kalau mau di play kan tinggal play saja ya, nanti kan ada suaranya juga. Gedung Pancasila bukan tanpa alat seperti Indonesia. Oke, terakhir ya, terima kasih. Seperti itu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Baik, begitulah cara menjalankan atau membuat slide presentase secara sederhana. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan info video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.